In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Syukur kepada Allah, hari ini dengan dianugerahi kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia, kendati berbagai macam persoalan yang mungkin kita hadapi, yang kita alami. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa untuk para sahabat dimanapun berada yang hari-hari ini mengalami kehilangan pribadi yang panjenengan kasihi berpulang ke rumah Bapa. Empati dan simpati di dalam doa untuk panjenengan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini memuat pesan-pesan positif yang oleh Yesus disampaikan kepada para muridnya, tetapi juga kepada kita.
pesan-pesan yang disampaikan Yesus memang khas dan unik. Namun, yang khas dan unik sebagaimana disampaikan Yesus kiranya juga berlaku untuk siapa saja, semua orang, apapun latar belakang, agama, dan kepercayaannya. Tidak ada agama di dunia ini, agama dan kepercayaan apapun yang mengajarkan kebencian, balas dendam. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Yesus memang unik dalam perspektif Yesus pada zamannya, namun ajaran ini bermurah hati, mengasihi, bahkan mengasihi musuh, berlaku untuk semua orang. Saya belajar misalnya dari sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, sedulur-sedulur saya, sedulur sikep di Sukolilo, di Kalioso, di Rembang, di Tanduren misalnya, di Kemantren, di Blora. Mereka juga memegang teguh ajaran cinta kasih. Ojo drengki, serai, dahwen, panasten, bahkan colong jupuk lan nemu wae ojo. Ya, jangan melakukan hal-hal yang buruk pada siapapun, dan muara dari semua itu adalah kasih. Kasih bahkan bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk alam semesta ini. Maka mereka mempunyai kalimat-kalimat penting yang selalu saya ulang-ulang, yaitu ngerungkepi ibu bumi dan peduli lingkungan, mencintai sesama, alam semesta, dan lingkungan hidup ini. Dan itu menurut ajaran leluhur mereka yang dikenal dengan nama Mbah Samin Suro Sentiko, disampaikan ajaran janjining manungso njogo asrining jagat, amewai asrining bumi minangka utusaning pangeran. Tugas manusia dan janji manusia adalah merawat bumi dan keindahannya sebagai utusan Tuhan. Ini luar biasa. Menurut saya, apa yang disampaikan Yesus pada hari ini merangkum juga, memuat ajaran-ajaran itu. Kalau Yesus mengatakan agar kita bermurah hati seperti Bapa yang murah hati, kita belajar bermurah hati dari alam semesta ini. Ibu bumi yang memberi, ibu bumi yang menumbuhkan tanam-tanaman, hasil bumi, bunga-bunga, buah-buahan, sayur-mayur, dan segala keindahannya. Dan kita diundang untuk menjaga dan merawatnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya hubungkan perikop Injil hari ini, sabda Yesus, dalam konteks itu, karena saya ingin menempatkan pada hari-hari ini, dari awal September sampai tanggal 4 Oktober nanti, umat Katolik khususnya, dan juga siapa saja yang mencintai bumi dan kemanusiaan, dipanggil untuk Season for Creation, musim penciptaan, berdasarkan ensiklik Laudato Si yang ditulis oleh Paus Fransiskus, tertandatangani tanggal 24 Mei 2015, dan kemudian di-launching tanggal 18 Juni tahun yang sama. Paus mengajak kita semua bekerja sama bersama semua orang, apapun agama dan kepercayaannya, untuk merawat bumi rumah bersama. Merawat bumi rumah bersama juga merupakan ungkapan bahkan perwujudan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama, bahkan kasih kita kepada alam semesta. Kasih seperti itulah yang diajarkan oleh Yesus pada hari ini. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bahwa sifat cinta adalah berbelas kasih, berakar pada kebenaran dan keadilan, termasuk keadilan lingkungan, bukan hanya keadilan sosial. Bukan cinta jika tidak memaafkan, bukan cinta jika pelit atau menghakimi. Tidak ada jalan pintas dalam cinta yang kita persembahkan bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi semesta. Ada perjuangan-perjuangan yang terus-menerus kita lakukan untuk menghayati, mengungkapkan, dan mewujudkan cinta kasih itu. Meskipun mungkin
Kita mengalami ketidaksempurnaan kita setiap hari, bahkan setiap saat. Tuhan kita dalam dirinya sendiri adalah rahmat dan kasih sayang yang dinyatakan kepada kita, dan kita dipanggil untuk meneladan kasih itu. Tuhan kita mengajak kita, menghendaki kita agar terus berupaya dengan mencapai kesempurnaan cinta. Cinta bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci, yang mencaci maki, yang mendiskreditkan hidup kita. Kita dipanggil untuk tetap mengasihi mereka, memohonkan berkat bagi mereka. Ini luar biasa dahsyat untuk kita semua. Sekali lagi, apapun agama dan kepercayaan kita, semoga kita dimampukan mewujudkan cinta kasih yang demikian, sehingga hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi umat, bagi masyarakat, bagi sesama, bagi semesta. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.